Tidak setiap hari kota Anchorage, Alaska ada peristiwa besar, apalagi jadi panggung sejarah dunia. Hanya pemimpin besar bisa membuat sebuah kota menjadi panggung sejarah dunia. Di Indonesia kita punya Pak Karno, presiden pertama yang membawa kota kecil Bandung namanya menjadi sejarah. Sampai saat ini belum pernah ada lagi. Begitu juga Trump dan Putin. Dua orang ini pembuat sejarah. Kemarin, kota Anchorage menjadi tempat panggung sejarah. Pesawat Air Force One yang membawa Presiden Amerika Donald Trump mendarat dan beberapa jam kemudian pesawat kenegaraan Rusia yang membawa Putin mendarat. Pertemuan keduanya adalah pertemuan pertama sejak 6 tahun terakhir. Jabat tangan bagi keduanya terakhir di Osaka pada tahun 2019. Sejak saat itu banyak peristiwa yang terjadi. Trump kalah di pemilihan tahun 2020 kemudian merebut kembali menjadi presiden Amerika di tahun 2024. Sementara itu Putin melakukan perang dengan Ukraina di tahun 2022. Dan sekarang keduanya bermuara pada satu hal. Akankah pertemuan ini memberikan deal baru antara Amerika dan Rusia? Salah satunya adalah gencatan senjata di Ukraina. Kalau saya pribadi semoga Putin bawa alat tekan lainnya, yaitu Rusia akan berhenti perang di Ukraina kalau Israel mengembalikan hak rakyat Palestina dan mengizinkan bantuan masuk bagi rakyat Gaza yang kelaparan dan tidak ada obat-obatannya yang saat ini sedang dibunuh pelan-pelan oleh Israel. Sehingga perdamaian di Ukraina juga menjadi perdamaian di Palestina masuk dalam perundingan Putin-Trump kali ini. Pertemuan keduanya ada di pangkalan militer terbesar di Alaska yang bernama Pangkalan Gabungan Elmendorf-Richardson yang dibangun tahun 1940 sebagai pusat kendali radar anti serangan udara Soviet yang menarget Amerika melalui Kutub Utara. Joint Base kedua pangkalan Angkatan Udara dan Angkatan Darat ini memiliki 30.000 personel yang berada di pangkalan tersebut. Lalu ada pertanyaan sederhana, mengapa pertemuannya di Alaska? Jawabannya sederhana juga. Ini adalah pertemuan simbolis dan pertemuan sejarah geografi bagi kedua negara. Bagi Amerika sebenarnya adalah simbol kemenangan di Alaska karena Amerika itu membeli Alaska dengan harga murah dari Rusia di tahun 1867 seharga $7,2 juta nilai waktu itu. Alaska lokasinya hanya berjarak 80 km antara kedua negara melewati Selat Bering. Kehadiran Putin tentunya diikuti bersama delegasi tinggi Rusia seperti Menteri Luar Negerinya Sergei Lavrov, kemudian Andrei Belousov, Menteri Pertahanannya, dan Anton Siluanov, Menteri Keuangan Rusia. Pihak Amerika pun sama. Delegasi yang hadir ada Marco Rubio, Menlu, Wakil Presiden JD Vance, Menteri Keuangan, dan juga Menteri Pertahanan. Apa agenda pembicaraannya? Pastinya menghentikan perang Ukraina karena Trump ingin semua nurut dengan Amerika, di mana perang akan membuat ekonomi dunia memburuk dan Amerika tidak bisa mengendalikan lagi karena Amerika itu bukan negara seperti 20 atau 30 tahun yang lalu. Kekuatan militer Amerika tak tertandingi. Sekarang Tiongkok dan Rusia kalau digabungkan bisa menandingi Amerika. Dalam negosiasi damai, Rusia akan mendapatkan sebagian wilayah yang sudah ditaklukkan dan Ukraina dapat balik sebagian lahan yang telah dikuasai Rusia. Kita tahu 20% wilayah Ukraina sudah berhasil dikuasai Rusia. Amerika akan menawar 10% saja dan balikin yang 10%. Namun dari sejak awal kita tahu, Putin tidak akan memberikan apa yang Amerika mau. Pastinya akan membuat tekanan Amerika kepada Rusia menguat dengan embargo total produk Rusia. Apakah Rusia takut? Enggak juga. Syarat Putin selanjutnya adalah Ukraina tidak akan jadi anggota NATO. Yang mana hal itu juga sulit ditaati karena Ukraina itu perlu Amerika dan perlu NATO. Dan apalagi yang diinginkan Rusia? Rusia tetap ingin mendapatkan 20% wilayah Ukraina dan Amerika harus melepas sanksi serta dunia barat karena ada lebih 20.000 sanksi ekonomi yang Rusia dapatkan, di mana hal ini merupakan agenda Putin yang utama. Ditambah kembalikan aset Rusia yang dibukukan dengan perkiraan nilai $300 billion. Lalu tawaran Putin lainnya adalah, dan ini menarik, Rusia akan invest di Amerika, di mana Putin tahu Trump suka cash. Trump itu gila duit, suka investasi asing masuk ke Amerika. Tapi dunia juga tahu pertemuan ini tidak akan ada hasil seperti yang diharapkan oleh keduanya. Pertemuan ini hanya mendapatkan flexing, pamer-pamer, atau keduanya sedang melakukan aura farming. Dan itu emang ciri Trump. Di sisi lain, Trump sendiri mengatakan peluang kesepakatan dari keduanya hanya 25% kemungkinan berhasilnya. Di mana pertemuan kedua langsung diagendakan.
yang menurut Trump adalah pertemuan antara Zelensky, Putin, dan Trump serta beberapa negara pimpinan Eropa. Dan bagi Trump ini adalah flexing politik sekali lagi. Juga bagi Putin tentunya. Namun pastinya Putin tidak akan mau bertemu dengan Zelensky untuk mendapatkan panggung aura farming bagi pelawak yang merusak negara Ukraina tersebut. Karena kesalahan Zelensky adalah memaksa Ukraina masuk NATO. Itu kesalahan dan kebodohan yang Zelensky harus tanggung. Dengan itu Rusia masuk ke Ukraina. Lalu Indonesia apa perannya bagi perdamaian abadi dan kemerdekaan adalah hak segala bangsanya? Peace.